eksistensi dari ketuhanan umat Kristen itu adalah eksis secara realitas, bukan secara konseptual. Oke, thank you. Jadi, jika Tuhan eksis secara realitas, artinya Tuhan bisa menjadi manusia. Ketika Tuhan bisa menjadi manusia, artinya Dia terbatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Tuhan terbatasi ruang dan waktu, artinya Tuhan itu tidak transenden. Artinya, jika Tuhan tidak transenden, berarti Tuhan tersebut imanen. Artinya lagi, jika Tuhan tersebut imanen, berarti Tuhan tersebut tidak maha kuasa. Artinya lagi, jika Tuhan tersebut tidak maha kuasa, berarti Dia bukan Tuhan. Silakan. Oke, selamat datang di Forek Desa. Yang pertama, Tuhan mengambil rupa manusia. Apakah Dia tidak transenden? Ini adalah debat anak Batak dengan Ardiansyah, apologet Islam ya. Ketika Tuhan mengambil rupa manusia dalam Yesus Kristus, Dia tetap dianggap transenden, tetapi manifestasinya menjadi imanen atau hadir di dunia fisik. Artinya, Tuhan tetap melampaui dan melebihi ciptaan, namun secara unik dan khusus, Dia turun dan mengambil rupa manusia untuk berinteraksi langsung dengan ciptaannya. Pandangan ini menekankan kesatuan substansial Tuhan, di mana Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dilihat sebagai manifestasi berbeda dari satu realitas ilahi. Tuhan Tuhan Esa ya. Jangan bilang Tuhan orang Kristen itu tiga segala macam. Tidak ada itu. Jadi ketika Yesus Kristus menjadi daging dalam rupa manusia, Tuhan tetap transenden namun hadir secara langsung di dalam dunia fisik melalui inkarnasi. Jelas ya Ardiansyah ya. Yang kedua, apa itu transenden? Nah, transenden merujuk pada konsep bahwa Tuhan atau realitas ilahi melampaui atau melebihi batasan dunia fisik dan pengalaman manusia. Dalam konteks keagamaan atau filosofis, transenden menggambarkan sifat ketiadaan batasan ruang dan waktu yang sering dikaitkan dengan keberadaan Tuhan atau kekuatan ilahi yang tidak terbatas. Nah, dengan kata lain, transenden mencerminkan ide bahwa Tuhan atau realitas ilahi tidak terbatas oleh dunia materi atau dimensi fisik. Nah, yang ketiga, apa itu imanen? Imanen merujuk pada kehadiran atau keberadaan suatu kekuatan ilahi di dalam dunia fisik atau di dalam pengalaman manusia. Istilah ini sering digunakan di dalam konteks teologi untuk menjelaskan cara Tuhan atau kekuatan ilahi hadir secara langsung di dalam penciptaan. Dalam pandangan imanen, Tuhan dianggap turut serta dan hadir di dalam dunia yang diciptakannya. Nah, ketika Tuhan dianggap imanen, itu berarti Tuhan hadir secara langsung di dalam realitas manusia, termasuk melalui inkarnasi dalam Yesus Kristus. Imanen menekankan kehadiran Tuhan yang aktif di dalam dunia ciptaannya, berbeda dengan konsep transenden yang menekankan keberadaan Tuhan di luar dan melampaui dunia fisik. Nah, yang ketiga, apakah Yesus itu Tuhan? Nah, menurut pandangan Alkitab, Tuhan itu satu dan bukan dalam bentuk Tritunggal seperti yang diajarkan oleh sebagian besar denominasi Kristen. Dalam konteks ini, Yesus dipandang sebagai manifestasi atau penampakan konkret dari Tuhan yang satu, bukan sebagai pribadi terpisah di dalam Tritunggal. Artinya, menurut pandangan Alkitab, tidak ada pemisahan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pribadi yang berbeda di dalam Tuhan. Yesus saya pandang sebagai cara Tuhan menampakkan diri dan berinteraksi dengan manusia dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia. Nah, itulah sebabnya Dia itu disebut dengan firman. Nah, firman itu adalah penghubung, pengkomunikasi antara Tuhan yang transenden tidak terlihat dengan manusia yang melihat realitas. Nah, seperti itu. Nah, itulah sebabnya
dikatakan firman menjadi manusia. Dengan demikian, inkarnasi Yesus dipahami sebagai cara Tuhan menjadi imanen atau hadir dalam dunia fisik. Jadi, Yesus adalah Tuhan menjadi daging dalam rupa manusia. Dia itu transenden dan juga imanen melalui Yesus Kristus, tetapi tidak mengurangi transendennya. Nah, karena dia tetap adalah Tuhan yang transenden. Oke, bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian bingung. Nah, kasih pertanyaan di kolom komentar ataupun kasih pandangan di kolom komentar tentang hal ini. Oke, tentunya pandangan seperti ini bukanlah pandangan mayoritas Kristen, ya. Kalau saya tetap berpandangan bahwa Tuhan itu konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dia adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, bukan tiga ataupun tiga pribadi dan segala macam. Tuhan itu esa, dia itu bermanifestasi dalam berbagai bentuk ataupun dalam berbagai manifestasi, ya, atau imanen. Oke, terima kasih.